Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bapak Marwan Jafar. Pak Marwan, kita mundur sedikit kepada kementerian yang sekarang Bapak kepalai saat ini, khususnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini sebelum juga berganti nama ditambahkan kata desa dan transmigrasi di sini. Ini tampaknya cukup banyak politisi PKB, Pak, yang terpilih ke dalam kementerian ini. Apa ini ketidaksengajaan atau bagaimana, Pak? Atau memang PKB dirasa mengusung hal-hal yang berbau desa atau bagaimana? Saya tidak tahu soal itu, tapi ya kebetulan juga 3 di atas kami itu adalah dari politisi PKB, dari orang-orang PKB kan. Ini secara kebetulan saja saya kira. Tidak ada unsur kesengajaan apapun. Kita tidak pernah minta menteri ini, minta menteri itu. Ya, kebetulan kami diamanati sekarang ini untuk menduduki di sini di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ya sudah, itu kami jalankan secara sepenuhnya, kita jalankan secara serius, secara fokus, dan dengan senang hati tentunya. Kalau kita tidak menyenangi pekerjaan ini kan juga tidak secara internalisasi nilai kan tidak bagus. Gitu. Jadi Bapak memang namanya sudah keluar pada saat banyak spekulasi menjadi siapa yang akan menjadi atau menduduki kursi kementerian di Kabinet Jokowi JK. Nama Bapak memang sudah keluar dan memang partai Bapak mengajukan Bapak. Nah, saya ingin tahu kalau dari kementerian yang berasal dari partai, Pak, banyak sekali tentunya yang kita ketahui, entah itu dari media sosial maupun pendapat masyarakat yang menaruh ragu gitu, meragukan para menteri pilihan yang berasal dari partai non profesional, begitu Pak. Bagaimana Bapak yang berasal dari partai menjawab keraguan masyarakat ini, Pak? Saya kira memang ada faktor-faktor yang dalam tanda kutip ya, secara kasar ada yang disebut melakukan deparpolisasi. Padahal orang-orang yang duduk di partai politik dan kebetulan misalnya di komisinya dia menjabat di DPR, itu kan justru jauh lebih menguasai masalah, lebih tahu duluan. Ya mohon maaf dibandingkan yang baru masuk. Saya kira keraguan-keraguan itu tidak perlu terjadi lagi, bahwa orang partai itu dianggap tidak profesional. Di partai juga profesional, sebagai politisi juga profesional. Oleh karena itu, saya kira dikotomi itu sudah tidak ada lagi dan tidak betul menurut saya. Yang paling enak adalah menteri yang berasal dari profesional partai dan berasal dari non partai. Justru kekuatan kami adalah terletak kepada kemampuan komunikasi politik dengan teman-teman di parlemen. Karena pada dasarnya parlemen adalah menjadi bagian penting dari upaya untuk memaksimalkan sebuah program di kementerian. Tanpa kita ada dukungan dari teman-teman di parlemen, saya kira juga kita akan kesulitan. Bagi orang partai seperti kami, di samping juga sudah punya partai sendiri yang secara otomatis juga akan mendukung, teman-teman koalisi juga akan mendukung, teman-teman partai sesama partai politik juga akan mendukung. Itulah salah satu kelebihan orang partai, secara politik pasti ada dukungan. Yang kedua, dari sisi basis massa, basis real massa itu dipunyai oleh orang partai. Kita sebagai pejabat misalnya tanpa punya elektabilitas maupun akseptabilitas yang kuat, tentu juga akan seperti mengawang-awang di atas bumi. Nah, karena kita punya basis yang kuat, punya dukungan masyarakat, disitulah sebetulnya salah satu letak kekuatan dan kelebihan orang partai politik. Jadi Bapak merasa itu membantu dalam melakukan kinerja Bapak? Kami punya konstituen yang jelas, yang konkret, dan itu adalah memudahkan kami untuk melancarkan kerja-kerja. Apalagi misalnya tugas Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itu adalah belusukan kemana-mana. Yang disebut dengan belusukan ya Kementerian Desa ini sebetulnya nanti. Kita bisa kapanpun, dimanapun, bisa berkunjung dimanapun. Di desa manapun kita berkunjung, di daerah manapun kita bisa berkunjung, karena kementerian ini membawai 73 kurang lebih kepala desa atau desa seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mau belusukan setiap hari pun itu bisa kita lakukan. Kalau itu dipandang perlu untuk kita melakukan kerja-kerja di lapangan. Itulah saya katakan bahwa sekali lagi tidak perlu kita mendikotomikan antara partai dan non partai. Justru orang partai punya sama-sama sekolah kok kita ini. Di samping sekolah yang baik, kita punya dukungan real, punya konstituen, punya basis massa, punya partai politik yang menopang,
punya teman-teman di parlemen semuanya, sahabat-sahabat kita semua di parlemen tentu akan menopang, mendukung, dan itu adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang non partai politik. Kalau kementerian khususnya pembangunan daerah tertinggal ini Pak, ada suatu hal yang mengkhawatirkan menurut data dari kami, yaitu untuk penyerapan anggarannya sendiri Pak. Mungkin Bapak sendiri mengetahui karena berada di parlemen dan juga ikut mengawasi, penyerapannya sangat kecil, bahkan ada yang katakan 10% begitu penyerapan anggaran, dan ada kesulitannya yaitu pada saat melakukan sesuatu, seperti Bapak tadi katakan, banyak sekali kementerian yang terlibat, sehingga kalau memang ada halangan dari kementerian tersebut, pada saat PDT mau menjalankannya pun ya akhirnya terhambat karena kerjasama yang tidak tuntas ataupun permintaan anggaran yang akhirnya terhalang karena berbagai hal yang melibatkan kementerian lainnya. Bagaimana di era Bapak nanti hal ini tidak terjadi? Iya, saya sudah sampaikan di awal saya masuk di kantor ini bahwa penyerapan anggaran harus ditingkatkan minimal menjadi 80%. Itu canangan saya pertama. Dengan berbagai cara, dengan profesionalitas, dengan keteguhan, dengan fokus kerja, dan tentunya menjunjung tinggi asas kehati-hatian, semuanya itu saya sudah mencanangkan bahwa 80% harus terserap, minimal itu. Dan kalau jika memangnya sebelumnya ada kekurangan-kekurangan, saya kira wajar. Di mana-mana di semua kementerian ada kekurangan wajar, tapi kita punya niat yang baik, punya etikat yang luar biasa, punya tekad bahwa kita harus memperbaiki, bahwa penyerapan anggaran itu harus jauh lebih besar. Kalau berbicara anggaran juga Pak, yang dibicarakan sekali adalah mengenai anggaran desa. Seluruh desa berharap dan menaruh harapan yang besar pada anggaran yang dikatakan 1,4 miliar per desa itu tadi. Bagaimana nanti menjalankannya? Karena apakah ada perubahan? Karena waktu itu Kementerian Dalam Negeri yang menangani, dan sekarang kan apakah langsung lantas pindah kepada kementerian Anda atau bagaimana nanti pelaksananya? Tapi Bapak akan jawab setelah jeda.